Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Triski dan tentunya dengan rekan saya. Dan dengan saya Nazia Sudirja, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI menjelaskan penambahan kementerian lembaga dalam RUU TNI didasarkan aturan yang sudah ada dan fakta di lapangan, serta menegaskan pembahasan RUU ini tetap mengedepankan prinsip supremasi sipil. Pemerintah dan DPR RI sedang membahas revisi Undang-Undang TNI yang diharapkan bisa selesai sebelum DPR RI memasuki masa reses. Anggota Komisi 1 DPR RI menyampaikan, dalam revisi Undang-Undang TNI, jabatan sipil yang boleh diisi prajurit TNI aktif ada di 16 kementerian lembaga, tidak ada perluasan atau penambahan lagi. Hasanuddin menyampaikan, semula pemerintah mengusulkan penambahan 5 KL yang bisa diduduki prajurit TNI aktif. DPR RI mengusulkan penambahan 1 lembaga lain, didasarkan aturan yang sudah ada dan fakta di lapangan. 16 KL yang bisa diduduki prajurit TNI aktif dengan jabatan maksimal eselon 1 di level pemerintahan pusat. 16 itu sudah existing, ada di undang-undang dan peraturan pemerintah. Tidak ada perluasan kewenangan, tidak ada perluasan penempatan prajurit, ya, semuanya berdasarkan undang-undang. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini menyebutkan, masukan dari kelompok masyarakat menjadi pertimbangan DPR RI membahas RUU TNI selain agar TNI menjadi lebih profesional dan lebih kuat, juga untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh prajurit TNI. Pembahasan RUU TNI tetap mengedepankan prinsip supremasi sipil. Menerima masukan dari publik, ya, kemudian menerima masukan dari akademisi, sekali lagi juga dari expert, ya, dari pengalaman militer misalnya, untuk memperkaya, ya, untuk bisa membuat undang-undang ini atau sebuah rancangan undang-undang itu menjadi lebih kuat, gitu ya, menjadi kuat dan betul-betul kemanfaatannya itu baik untuk TNI dan masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI menegaskan jelang Ramadan kenaikan harga komoditas pangan harus tetap terkendali di tengah perbedaan harga di berbagai daerah. Sejumlah komoditas pangan melewati pertengahan bulan Ramadan ini mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan harga komoditas pangan tetap terjaga hingga Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan kebutuhan masyarakat merayakan Idul Fitri terpenuhi. Menurut Alin Mus, kenaikan harga komoditas pangan harus tetap terkendali di tengah perbedaan harga di berbagai daerah akibat perbedaan ketersediaan stok. Misalnya, harga beras yang berbeda di sejumlah daerah karena distribusi stok yang tidak merata. Di daerah yang mengalami surplus, harga komoditas pangan cenderung stabil, sedangkan daerah dengan stok komoditas pangan yang terbatas lebih mudah mengalami kenaikan harga. Bulan suci Ramadan memasuki dengan Idul Fitri insya Allah aman, tapi memang ada beberapa varian yang naik, terutama cabai. Kan kita juga sudah turun di pasar, di DIY juga kita melihat ada fluktuatif harga, tapi harga juga naik. Kalau nggak ada barang kan susah, tapi sekarang insya Allah sudah dilaporkan oleh Badan Pangan Nasional juga ada barang tapi mungkin naik, ya. Yang saya soroti kemarin bagaimana harga beras yang sudah naik juga di daerah-daerah tertentu dan minimnya pendistribusian di pasar beras SPHP. Alin Mus berharap Kementerian Pertanian melakukan langkah-langkah strategis dengan mendistribusikan komoditas pangan secara merata untuk menekan lonjakan harga di sejumlah daerah. Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Pelindo memprediksi jumlah arus mudik lebaran tahun ini melalui 63 terminal penumpang yang dioperasikan meningkat sekitar 10%. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah di TVR 09.
Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Akan ada sebanyak 146 juta jiwa lebih yang akan melakukan pergerakan ataupun mobilitas selama libur Lebaran tahun 2025 ini. Prinsip Komisi 5 memastikan mudik Lebaran 2025 ini jauh lebih baik. Saya meminta jaminan kualitas jalan tidak ada yang berlubang di jalan nasional. Yang menemukan jalan berlubang, informasikan saja ke 14080. Kalau dari penurunan harga tiket pesawat, ini sebenarnya skemanya seperti apa? Pemberlakuan diskon itu kan 24 Maret sampai 7 April. Pemerintah sudah mengenakan potongan PPN 6%. Kalau dari data Ibu yang udah Ibu kumpulkan ini dan ada bukti, Ibu bisa nggak melaporkan, Bu? Melaporkan kemana? Melaporkan ini belum ada nih penurunan sesuai dengan ketentuan? Sudah saya baca ini ketika rapat komisi. Oke. Ini sudah saya sampaikan di depannya di RUT. Ada di RUT. Maskapai itu kan datang semua nih kemarin. Mereka jawabnya apa, Bu? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mengapresiasi adanya kemajuan infrastruktur di Pelabuhan Merak dengan adanya 7 dermaga utama dan 2 dermaga tambahan untuk memperlancar arus penyeberangan bagi pemudik di libur Lebaran tahun ini. Pelindo memprediksi jumlah arus mudik Lebaran tahun ini yang akan melalui 63 terminal penumpang yang dioperasikan Pelindo meningkat sekitar 10%. Mengantisipasi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI mengingatkan upaya antisipasi terhadap potensi penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak, terutama H-3 Lebaran. Mori Hanafi mengapresiasi adanya kemajuan infrastruktur di Pelabuhan Merak dengan adanya 7 dermaga utama dan 2 dermaga tambahan untuk memperlancar arus penyeberangan bagi pemudik libur Lebaran tahun ini. Namun, kesiapan infrastruktur saja tidak cukup tanpa diimbangi peningkatan pelayanan dan kewaspadaan. Layanan yang optimal sangat penting bagi para pemudik mulai dari menunggu di pelabuhan hingga kelancaran arus penyeberangan. Perlu peningkatan pelayanan, ya, karena kan kita perkirakan arus mudik ini akan bertambah, ya, sesuai dengan yang dipresentasikan oleh Menteri Perhubungan gitu. Jadi kita berharap bukan cuma peningkatan pelayanan, ya, tapi juga peningkatan kewaspadaan, ya, karena kalau misalnya pelayanan kita tingkatkan, kewaspadaannya tidak juga sama aja bohong. Jadi keluhan yang paling sering terjadi yaitu masalah penumpukan penumpang, keterlambatan penyeberangan, ya, sehingga itu efeknya berantai, ya, efeknya berantai. Mori Hanafi berharap langkah antisipasi dengan penambahan dermaga maupun sistem layanan tiket online dapat meminimalisir potensi penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan arus mudik Lebaran 2025 berlangsung lebih lancar dan aman. Dari Banten, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan komunikasi dan koordinasi Kementerian Perhubungan dan pengelola jalan tol sangat penting untuk memastikan pelayanan terbaik demi kelancaran mudik Lebaran 2025. Kesiapan infrastruktur dan kesiapan operator tol menjadi kunci kelancaran arus mudik agar perjalanan masyarakat menjadi aman dan nyaman. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk persiapkan strategi guna memastikan keamanan dan keselamatan sarana dan prasarana transportasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, komunikasi dan koordinasi Kementerian Perhubungan dan pengelola jalan tol sangat penting untuk memastikan pelayanan yang lebih baik.
Pelayanan di rest area juga perlu dioptimalkan untuk menghindari penumpukan pemudik. Selain itu, pemerintah harus memastikan kebijakan diskon harga tiket Lebaran sebesar 14% dapat diimplementasikan oleh pelaku jasa transportasi Lebaran. Bahwa persiapan jalan, kemudian skenario arus lalu lintas juga sudah dipersiapkan, sehingga harapan kami bahwa mudik besok akan berjalan dengan lancar, kemudian persiapannya juga akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan juga CCTV berjalan, rest area sudah dipersiapkan dengan matang, kemudian ada tim kesehatan, Basarnas juga kita berharap semua perangkat, peralatan dan sumber daya manusianya juga siap untuk maksimal melayani masyarakat yang akan mudik Lebaran ini. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memproyeksikan pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 akan mencapai 146,48 juta jiwa dengan puncak mudik yang diprediksi terjadi pada tanggal 27 sampai 30 Maret 2025. Provinsi Jawa Barat diperkirakan menjadi salah satu daerah dengan pergerakan pemudik tertinggi. Bondan dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menegaskan pembangunan Indonesia saat ini masih menimbulkan kesenjangan antar masyarakat, sehingga perlu pemetaan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara di setiap proses pembangunannya. DPR dan MPR RI menggelar diskusi ASEAN Parliamentarians for Human Rights yang bertemakan MPR RI Collaboration to Host Roundtable Discussion on SDGs, Human Rights, and Democracy in Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Anggota DPR RI Lestari Murdijat menekankan, nilai-nilai dalam pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan demokrasi harus mampu diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Pembangunan saat ini masih menimbulkan kesenjangan antar masyarakat, sehingga perlu pemetaan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara di setiap proses pembangunan. Antara SDGs, Human Rights, dan demokrasi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling terikat, dan untuk memastikan agar SDGs atau goals-nya semua bisa tercapai, kita harus memastikan bahwa ada ruang demokrasi dan ada human rights yang memang dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya. Sementara itu, anggota DPR RI Mercy Christy Barens mengatakan, APHR merupakan organisasi yang aktif mengadvokasikan berbagai informasi untuk mencegah segala bentuk diskriminasi, menjunjung tinggi kebebasan politik dan demokrasi, serta perubahan iklim di kawasan ASEAN. Kita anggota-anggota yang punya komitmen dan passion yang sama untuk bekerja untuk isu human rights, demokrasi, untuk isu business and environment, climate change action, isu-isu kemanusiaan yang lainnya. Ini perjumpaan dan kolaborasi perdana kami dengan MPR RI, dan organisasi ini betul-betul menjadi sebuah wadah untuk kami bisa saling berbagi, sharing, dan kita bisa menyatakan standing posisi kami terhadap isu-isu kemanusiaan yang terjadi di kawasan ASEAN. Samuel dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Persoalan minyak kita seakan tidak ada habisnya. Selain dihadapkan dengan harga jual yang kian meningkat, masyarakat kini dirugikan dengan beredarnya minyak kita yang tak sesuai takaran. Masyarakat juga dibuat resah, pasalnya ditemukan banyak kasus penjualan minyak kita dengan takaran kurang dari 1 liter atau hanya mencapai 750 hingga 800 ml per kemasannya. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Di umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu.
akan ada sebanyak 146 juta jiwa lebih yang akan melakukan pergerakan ataupun mobilitas selama libur Lebaran tahun 2025 ini. Prinsip Komisi 5 memastikan mudik Lebaran 2025 ini jauh lebih baik. Saya meminta jaminan kualitas jalan tidak ada yang berlubang di jalan nasional. Yang menemukan jalan berlubang, informasikan saja ke 14080. Kalau dari penurunan harga tiket pesawat, ini sebenarnya skemanya seperti apa? Pemberlakuan diskon itu kan 24 Maret sampai 7 April. Pemerintah sudah mengenakan potongan PPN 6%. Kalau dari data Ibu yang udah Ibu kumpulkan ini dan ada bukti, Ibu bisa nggak melaporkan, Bu? Melaporkan kemana? Melaporkan ini belum ada nih penurunan sesuai dengan ketentuan? Saya baca ini ketika rapat komisi. Oke. Ini sudah saya sampaikan di depannya di RUT. Ada di RUT. Maskapai itu kan datang semua nih kemarin. Mereka jawabnya apa, Bu? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, menanggapi berbagai persoalan minyak kita yang meresahkan masyarakat, pimpinan DPR RI bersama Komisi 6 DPR RI melakukan inspeksi mendadak untuk melakukan pengecekan langsung, standarisasi takaran dan juga harga minyak kita di tingkat konsumen. Dan DPR RI menilai rakyat berhak tahu atas gagalnya proses produksi yang jujur, adil, dan transparan dari sejumlah produsen minyak kita yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu ya menari-nari di atas kepentingan, menari di atas penderitaan rakyat. Nah, kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume itu kan jelas yang harusnya 1 liter dengan kualitas tertentu minyak goreng ya harus gitu. Ini Presiden marah ya Mas dengan adanya minyak kita 750 mili? Ya gimana, masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak di yang marah itu nggak hanya Presiden, kita juga semua marah kan ya kan. Karut-marut tata niaga minyak goreng kemasan sederhana minyak kita kini menjadi sorotan. Di tengah persoalan harga jual yang kian mahal, konsumen lagi-lagi dirugikan dengan beredarnya minyak kita yang tak sesuai takaran. Selama periode Januari hingga Maret 2025, Kementerian Perdagangan menemukan banyak kasus penjualan minyak kita dengan takaran kurang dari 1 liter atau hanya mencapai 750 hingga 800 ml per kemasan. Komisi 6 DPR RI menyebut perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan penegak hukum dalam memberantas praktek-praktek kecurangan tersebut. Pemerintah dan Satgas Pangan juga harus gencar melakukan sidak dan pengawasan terhadap rantai produksi, distribusi, hingga pemasaran minyak kita. Betul, ini kan tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi setiap departemen, setiap aparat hukum juga harus saling bekerja sama untuk apa? Memberantas praktek-praktek anggaplah korupsi ini, pencurian ini. Ya, subsidi ini kan untuk masyarakat luas, ya, menggunakan APBN negara. Tetapi praktek di lapangannya terjadi penyimpangan yang luar biasa. Yang saya pikir ini sudah dilakukan bertahun-tahun itu. Ya, jadi Kementerian kan tidak bisa sendiri juga. Dia juga harus bekerja sama dengan lintas ya. Saya dengar kan ada Satgas kan, Satgas Pangan. Nah, tugasnya di mana itu Satgas Pangan? Untuk mengadakan suatu evaluasi ya, terus-menerus praktek-praktek yang tidak benar ya, mulai dari volume minyak tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan volumenya, dan juga tentang harganya. Harga yang harusnya harga eceran tertinggi 15.000 menjadi ada yang 17.000, ada yang 18.000. Nah, ini juga harus ditindaklanjuti supaya apa yang menjadi keputusan di tingkat pusat bisa diimplementasikan sampai tingkat bawah.
Belum lama ini, pimpinan DPR RI bersama Komisi 6 DPR RI melakukan inspeksi mendadak minyak kemasan di Pasar Kramat Jati, Jakarta. Sidak tersebut dilakukan untuk melakukan pengecekan langsung standarisasi takaran dan harga minyak kita di tingkat konsumen. Pimpinan DPR pun berjanji akan terus menjalankan komitmennya dalam mengawasi dan memonitor produksi, distribusi, dan pemasaran minyak kita guna memastikan kualitas, harga, serta takaran minyak kita sesuai dengan aturan pemerintah. Kita akan minta kepada Kementerian Perdagangan dan kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum, Satgas Pangan aktif memonitor ke seluruh Indonesia supaya harga bisa tetap stabil dan tidak ada pengurangan volume. Temuan minyak kita ini seolah menjadi ironi tiada akhir yang menimpa bangsa Indonesia. Sebab belum surut isu blending atau oplosan BBM Pertamina dan lambatnya pemerintah menahan laju harga pangan, kini rakyat harus kembali menelan pil pahit dengan beredarnya minyak kita yang telah disunat massal, namun dijual dengan harga mahal. Tak tinggal diam, DPR mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yang menikmati tetesan keuntungan dari praktik haram sunat massal minyak kita. Hukuman setimpal harus diberikan agar produsen nakal menjadi jera dan berpikir 1000 kali untuk mengulanginya. Ya, Nazia dan juga pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan mengoleksi barang antik, ini merupakan salah satu hobi yang unik dan juga menyenangkan. Tentunya menawarkan pengalaman mendalam sekaligus kaya akan sejarah. Barang antik yang bukan hanya sebuah benda yang sudah usang, melainkan artefak dari masa lalu yang memiliki cerita dan nilai seni yang tak ternilai. Dan setelah jeda berikut ini, kami akan sajikan pusat barang antik di negara Pantai Gading nih, salah satu negara di Afrika yang wajib pemirsa kunjungi tentunya. Seperti apa dan bagaimana pusat barang antik ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Di umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Anda kembali di TVR 09. Center Artisanal de la Ville de Abidjan merupakan pusat barang antik bernilai historis yang berada di negara Pantai Gading.
Kaya akan berbagai barang antik kerajinan tangan berunsur lokal tentunya sukses menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Kava, pusat barang antik di Pantai Gading yang bernilai historis pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Mendengar kata Pantai Gading, mungkin yang terlintas dalam pikiran sebagian orang adalah pemain sepak bola seperti Didier Drogba. Apalagi Pantai Gading baru saja menjuarai Piala Afrika pada tahun 2024. Tim tuan rumah kala itu sukses meraih sukacita usai menundukkan Nigeria di laga final dengan skor 2-1. Namun, sepak bola bukan satu-satunya potensi yang dimiliki Pantai Gading. Negara yang memiliki dua ibu kota di Yamoussoukro dan Abidjan ini mewarisi kekayaan alam serta harta karun barang antik yang bernilai historis. Seperti yang tersaji di Center Artisanal de la Ville Abidjan atau disingkat SAFA. Dalam bahasa Indonesia, tempat ini berarti pusat seniman kota Abidjan. Sesuai namanya, area ini merupakan pusat budaya dan kerajinan tangan Pantai Gading yang ramai dikunjungi wisatawan. Terletak di distrik Markori, pasar kerajinan tangan ini menjelma sebagai harta karun bagi wisatawan yang ingin menyelami dunia seni lokal. Ada beragam kerajinan tangan yang mencerminkan kekayaan warisan Pantai Gading. Pengunjung akan menemukan berbagai hal, mulai dari patung kayu yang dibuat dengan indah, kerajinan kalung dan gelang yang rumit, tekstil berwarna-warni, hingga topeng tradisional. Setiap barang ini secara tidak langsung menceritakan kisah tentang dedikasi dan keterampilan para pengrajin, serta memberikan pandangan unik tentang budaya Pantai Gading. SAFA adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi para wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan kerajinan tangan khas Pantai Gading. Bahkan ada sejumlah barang di sini yang usianya hingga puluhan tahun. Jadi inilah kerajinan-kerajinan di Afrika, dan juga sebagian ada toko yang menjual barang-barang antik dari masa lalu. Pernah ada juga yang menjual, dan saya pernah mendapatkan fosil dinosaurus di sini, kakinya, sebagian kaki, dan tadi juga saya melihat ada bekas-bekas rantai atau borgol untuk perbudakan di zaman perbudakan dulu di Afrika, untuk slavery. Jadi banyak hal-hal yang unik yang ada di pasar handicraft atau pasar kerajinan ini. Bagi Anda yang berkunjung ke Pantai Gading dapat menyempatkan pergi ke SAFA untuk membawa pulang oleh-oleh khas dari Abidjan. Pasalnya, produk kerajinan di sini menawarkan unsur keaslian daerah yang tak tertandingi dan cocok untuk hadiah ataupun kenang-kenangan pribadi. Tips bagi pemirsa yang hendak berkunjung ke sini, pastikan Anda datang lebih awal untuk menghindari keramaian pengunjung yang pastinya akan mengurangi kenyamanan dalam berbelanja. Jangan lupa siapkan uang tunai, sebab sebagian besar pedagang di SAFA hanya menerima pembayaran tunai. Pemirsa juga harus pintar-pintar menawar nih, agar mendapatkan harga terbaik untuk kerajinan tangan yang Anda beli. Bagaimana pemirsa, tertarik mengunjungi SAFA? Maka jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung seniman lokal dan membawa pulang sebongkah warisan dari Pantai Gading. Ya pemirsa, itu tayangannya terkait dengan berburu barang antik di negara Pantai Gading, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 19 Maret 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi ada rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak Republik Indonesia. Lalu pada pukul 2 siang akan ada rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran.
Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.